Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh TGB itu begitu ya. Ini blunder ya, ceroboh TGB serang Anies Baswedan, Irwan Feco ya. TGB gagal bantah data BPS ya. Dia keluar-keluar begitu kan karena dia berada di Partai Perindo dan sebagainya begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik apa yang disampaikan oleh si TGB, wah ya ada yang mengatakan ngaurnya luar biasa begitu ya. Dia Anies Baswedan memperbandingkan begitu kan ya infrastruktur atau membangun jalan tol begitu ya. Dan bahkan dia memperbandingkan dengan SBY ya dengan kepemimpinan Pak Jokowi hari ini begitu. Bahkan ya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh TGB ceroboh dan blunder. Katanya begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen. Ini sangat pedas luar biasa begitu. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, blunder ceroboh TGB serang Anies Baswedan, Irwan Feco ya, TGB bakal bantah data BPS-nya. Wow, ada apa begitu ya? Tumben ini, ternyata banyak yang menduga bahwa ini ada dugaan kerugian negara dalam kasus ya Nyoman yang menyeret TGB. Ada mengatakan seperti itu di koran Tempo mengatakan seperti itu begitu ya. Tetapi ini apakah dia benar atau tidak begitu kan? Terus ada yang mengatakan lagi bahwa ya kronologi 2 kali pertemuan ya Firly dengan TGB. Ada apa begitu ya? Jangan-jangan terseret begitu kan? Ada apa begitu ya ini? Bahkan ini TGB kritik ya pidato Anies yang bandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi ya. Apakah orang-orang seperti ini tersandung kasus atau apa begitu kan ya. Tetapi melihat yang namanya hukum, kita harus ya proses secara hukum begitu ya. Ya kalau memang ada tindak pidana korupsi siapapun orangnya, karena korupsi adalah musuh kita bersama, kita harus kita harus tindak begitu kan ya. Malum aja ulama ya tersandra kasus ya, pegang data nggak tahu sumbernya, maksudnya menjilat malah nambar muka sendiri. Ini banyak sekali kritikan mereka. Apakah benar begitu kan? Data yang disampaikan TGB itu adalah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Bahkan ini ya mantan kader Demokrat yang jadi pemuja Jokowi jelas stabil ya zaman SBY lah, itu juga dirasakan. Saya sebagai rakyat kecil, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat perkembangan politik hari ini begitu ya, ketika kita yang kemudian dulu partai-partai yang kemudian ikut kepada Partai Demokrat seperti TGB dan sebagainya begitu kan, tiba-tiba kok berubah drastis begitu ya ketika ada isu seperti itu begitu ya. Bahkan dia bergabung kepada Partai Perindo kalau nggak salah begitu ya. Jelas ya, ini Irwan Feco ini yang pertama kali angkat soal jalan. Banyak-banyaknya bangun jalan padahal konteksnya perbaikan jalan. Rak mutu sejelas sakjane eko. Ini banyak sekali kritikan, ada pro dan kontra begitu ya ini. Walau kok ngotot banget ya cara meningkatkan elektabilitas majikan kalian. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan apa yang disampaikan oleh TGB itu mungkin itu kan berdasarkan data juga begitu kan. Tetapi orang banyak mengatakan wah ini ngawur, tidak sesuai dengan datanya begitu kan ya. Ada yang mengatakan gagal bantah data BPS ya. Karena memang real ya. BPS itu kan setiap tahunnya kan kalau nggak salah 5 tahun apa 2 tahun sekali kan dia melalui upgrading begitu kan, melalui pendataan secara khusus begitu di situ begitu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi apakah yang salah? Apakah yang data Anies Baswedan atau TGB yang salah? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, blunder ceroboh TGB serang Anies Baswedan, Irwan Feco ya, TGB gagal bantah data BPS ya. Ini dari tajuk politik ini menarik begitu kan kalau kita baca dan dengarkan seksama begitu ini. Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan Feco membantah keterangan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Muhammad Zainul Majid atau TGB ya terkait kritik Anies Baswedan yang menyebut bahwa SBY lebih banyak membangun jalan gratis dibandingkan Jokowi. Irwan melalui akun Twitternya begitu dia menegaskan bermaksud membantah data BPS yang disampaikan Anies Baswedan, tetapi justru itu adalah blunder paling ceroboh dari seorang TGB. Kok bisa? Ya, ini pertama uraiannya TGB gagal membantah data
data BPS yang mengukuhkan SBY memang membangun jalan tol nasional, juga jalan daerah ya, jalan lebih panjang dibandingkan Jokowi. Dua, TGB gagal meyakinkan masyarakat bahwa tidak benar Jokowi tidak memperhatikan jalan gratis untuk rakyat. Tweet Irwan Veko dikutip Tajuk Politik. Bahkan menurut Irwan yang anggotanya ya Komisi 5 DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur ini alih-alih mengkomprasikan data yang disampaikan Anies begitu ya, TGB malah melarikan perdebatan ke pembangunan jalan desa yang memang sejatinya tidak masuk data BPS karena sebagian besar jalan desa itu masuk dalam jalan kabupaten. Ya bisa saja berbeda di situ begitu ya. TGB mengatakan 316.000 ya kilometer jalan desa telah dibangun Jokowi. TGB tidak menyampaikan sumber dari mana. Ya betul begitu. Kalau hanya menyampaikan hitung-hitungan seperti itu ya tidak jelas di mana begitu kan. Kalau Anies Baswedan kan sudah jelas mengutip di situ begitu ya. Anggaplah angka itu benar, maka tentu ini yang dimaksud bukan membangun jalan baru, tetapi pembangunan di sini meliputi konstruksi, rekonstruksi, privasi juga pemeliharaan. Cuitnya ya. Malah ya dalam mau dibandingkan ya jalan desa dibangun era SBY, Jokowi masih kalah karena sambungnya dengan merujuk data yang dilansir oleh setcap.go.id ya. Pemerintah SBY selama 10 tahun justru berhasil membangun jalan desa melalui PNPM ya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sepanjang 1,13 juta tanpa adanya undang-undang desa. Ini bicara keberpihakan pada rakyat sejak awal menjabat ya, ungkap politikus muda ini. Bahkan dengan demikian semestinya jalan non berbayar alias jalan gratis di zaman Jokowi, baik jalan nasional juga jalan daerah bertambah signifikan. Jangankan bertambah signifikan, bahkan kemantapan jalan di semua status jalan ya dalam kondisi menurun akibat kesalahan prioritas kebijakan infrastruktur Jokowi 9 tahun tutupnya ya. Bahkan Anies Baswedan saat menyampaikan pidato kebangsaan pada acara peringatan puncak milad ke-21 PKS Istora Senayan, Jakarta Pusat ya pada hari Sabtu kemarin, bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu pun membandingkan dengan era pemerintahan SBY yang menjabat selama 2 periode 2024 sampai 2014. Bahkan kemudian ya dia mengatakan begini, perbedaan semakin mencolok kalau dibandingkan pembangunan jalan tingkat kewenangan ya, pembangunan jalan nasional pada era Jokowi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 590 km ya, sementara masa SBY 11.000 ya 800 km atau 20 kali lipat. Bayangkan begitu ya. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar lainnya ya. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial begitu, TGB membantah keterangan yang disampaikan Anies ya. Jika ditambah jalan desa yang dibangun selama 9 tahun, maka Jokowi yang mencapai 316.000 km. Pemerintah sekarang lebih panjang pembangunan jalan gratis dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian ya, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 304.000 km, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, katanya dalam video berdurasi 4 menit. Itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan ya menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon ya, data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Tutup mantan gubernur NTB ya yang sebelumnya pernah aktif di Partai Golkar, Demokrat dan PBB. Ternyata kutu loncat kutu sana sini begitu ya. Ya inilah yang kemudian ini menarik begitu kan untuk membuka wawasan begitu. Data-data seperti ini bisa saja apa yang dikatakan Anies Baswedan itu adalah benar begitu kan. Sedangkan TGB membantah data, dia tidak menyebutkan ya sumber datanya dari mana begitu ya. Ini kan aneh juga begitu ya. Jadi artinya selama ini masih Anies Baswedan lebih dominasi gagasannya walaupun dibantah dengan berbagai hal, tidak ada yang membantah begitu ya. Karena dia sesuai dengan data. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.